Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 11 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab meskipun kami dianiaya oleh karena giat bersaksi tentang Engkau, ya Yesus, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Kepada Ibu Noven, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 11 November 2025, mereka juga akan menganiaya kamu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Herodes dan para penguasa yang jahat membunuh Dia yang benar, tetapi Kristus tidak pernah membunuh siapapun. Dan kita dapat menghubungkan roh penganiayaan karena orang-orang menginginkan kebebasan hati nurani dengan asal-usulnya setan. Ia adalah penipu, pendusta, pembunuh, dan pendakwa saudara-saudara kita. Ia senang melihat kesengsaraan manusia. Ia bersukacita dalam kesusahan, dan ketika kita melihat penganiayaan kejam terhadap mereka yang mau menaati Allah sesuai dengan hati nurani mereka sendiri, kita dapat mengetahui bahwa inilah misteri kedurhakaan. Tuhan berkata kepada setan, si ular tua itu, ia, keturunan perempuan itu, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Kristus dengan cara yang khusus meremukkan kepala ular, tetapi nubuatannya sangat luas. Ini adalah deklarasi konflik yang tidak kenal lelah antara Kristus dan para pengikutnya dengan setan beserta para malaikatnya dan manusia di bumi ini hingga akhir zaman. Konflik ini dibukakan atas Anak Allah. Ia ditindas, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Yang mulia surga harus meninggalkan tempat jeripayanya berulang kali karena setan meremukkan tumitnya, dan akhirnya kedengkian setan mencapai puncaknya ketika setan mengilhami dan mengendalikan pikiran orang-orang jahat untuk menyalibkannya. Ia telah mengikuti anak-anak Allah, menyebabkan mereka mengalami bencana dan kematian. Yesaya, Daniel, dan Yohanes telah bernubuat dalam mengumumkan pergumulan dan penaklukan yang akan dilalui umat Allah, dan kemenangan setan dalam kemenangan yang seharusnya diraihnya. Permusuhan setan akan terus berlanjut dengan sengit dan gigi terhadap para pengikut Yesus. Kejahatan dimanapun ia berada, dengan menolak terang dan kebenaran serta menjauh dari Allah yang hidup, akan selalu bersekutu melawan orang-orang benar dan taat. Malaikat-malaikat yang jatuh dan manusia yang jatuh bergabung dalam persekutuan yang putus asa. Inilah persatuan yang dijalin oleh para penganiaya umat yang beriman. Setan berhitung bahwa jika ia dapat membujuk pria dan wanita sebagaimana ia menipu dan membujuk para malaikat dalam peperangannya, ia akan menjadikan mereka sebagai sekutunya dalam setiap usaha melawan surga. Kebenaran tidak menyajikan gagasan yang bercampur dengan tradisi dan dongeng. Agama Yesus Kristus menyajikan kebenaran murni dan tak bernoda. Agama itu akan membutuhkan penyelidikan, dan para pencari kebenaran yang jujur akan mendapatkannya. Agama yang sejati tidak menggairahkan pikiran dan perasaan, tetapi menarik bagi pikiran dan hati. Ia terus berkembang dan naik semakin tinggi ke surga. Manuskrip 62 tahun 1886. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 20 yang berbunyi, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Mengapa Yesus dianiaya? Karena Yesus bersaksi bahwa Dia adalah anak Allah dan bahwa barang siapa percaya kepada anak Allah tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Demikian juga kita bila memberikan kesaksian yang sama. Perhatikan ayat terakhir Yohanes 15 dan ayat awal dari Yohanes 16 yang berkata, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Yohanes 15 ayat 27. Kemudian Yesus lanjutkan dalam Yohanes 16 ayat 1-3. "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku." Kita pun akan terima aniaya oleh karena kesaksian kita tentang anak Allah. Dan Yesus menyatakan akan hal ini kepada para murid-Nya agar mereka tidak menjadi kecewa saat giat bersaksi dan alami aniaya. Sebab mereka yang menganiaya umat-umat yang bersaksi tentang Yesus berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah Bapa dan Anak-Nya. Tentang bersaksi, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 678 paragraf 2. Injil harus disebarkan melalui peperangan yang agresif di tengah pertentangan, bahaya, kehilangan, dan penderitaan. Namun, mereka yang melakukan pekerjaan ini hanyalah mengikuti jejak Sang Guru. Tidak heran kita yang giat mengabarkan kebenaran tentang anak Allah akan alami aniaya. Sebab kita harus kabarkan seolah-olah dalam peperangan dan menyerang dengan agresif.
Nah, mengapa perlu adanya aniaya? The Great Controversy halaman 48 paragraf 1 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Ia tidak melupakan atau mengabaikan anak-anaknya, tetapi ia mengizinkan orang fasik untuk menunjukkan karakter mereka yang sebenarnya, agar tak seorang pun yang ingin melakukan kehendaknya tertipu mengenai mereka. Demikian pula, orang benar ditempatkan dalam tungku penderitaan, agar mereka sendiri disucikan, agar teladan mereka dapat meyakinkan orang lain tentang realitas iman dan kesalehan, dan juga agar tindakan mereka yang konsisten dapat menghukum orang fasik dan tidak percaya. Inilah pentingnya api aniaya dinyalakan, untuk menyatakan karakter sebenarnya dari orang fasik dan untuk menyucikan orang-orang benar. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 322 paragraf 4. Permusuhan setan akan terus berlanjut dengan sengit dan gigih terhadap para pengikut Yesus. Kejahatan dimanapun ia berada, dengan menolak terang dan kebenaran serta menjauh dari Allah yang hidup, akan selalu bersekutu melawan orang-orang benar dan taat. Malaikat-malaikat yang jatuh dan manusia yang telah jatuh bergabung dalam persekutuan yang putus asa. Inilah persatuan yang dijalin oleh para penganiaya umat yang beriman. Jadi, setan dan orang-orang jahat, mereka yang telah jatuh bergabung untuk menganiaya umat-umat yang setia. Namun demikian, Yesus tidak akan melupakan kita. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 79 paragraf 2. Allah yang empunya langit, penguasa alam semesta yang perkasa, mengambil alih masalah pemenjaraan para murid ke dalam tangannya sendiri, karena manusia sedang berperang melawan pekerjaannya. Pada malam hari, malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan berkata kepada para murid, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Dalam buku Kisah Para Rasul, kita dapat membaca banyak bukti bagaimana Allah memimpin umat-umatnya dan melepaskan mereka dari aniaya dan penjara. Dan tentang mereka dikatakan dalam manuskrip 62, tahun 1886 paragraf 72. Pada zaman para rasul, kebenaran begitu dahsyat hingga mampu meruntuhkan benteng-benteng setan. Api pengabdian pun berkobar. Semua orang merasa bahwa mereka harus memiliki juru selamat yang hidup, karena Kristus telah bangkit dari kematian, dan dengan percaya kepada juru selamat yang hidup, mereka siap menerima kemartiran. Hanya dalam Yesus jemaat mula-mula dapat menanggung aniaya dan penjara. Demikian juga seharusnya kita di zaman ini. Kita kabarkan dengan agresif kesaksian tentang anak Allah yang sebenarnya, agar banyak orang mengenal Bapa dan anaknya, serta menerima roh anak Allah dalam hati. Maka meski aniaya menimpa, kita dapat tanggung di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan kami pada pagi hari ini, bahwa kami harus giat bersaksi tentang Engkau ya Yesus, bagaikan dalam peperangan dan menyerang dengan agresif, yang mana pasti akan mendatangkan aniaya dan penjara. Namun Engkau tidak tinggalkan kami. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki Kristus dalam hidup ini, itulah yang mampukan kami, tidak hanya menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, namun juga dapat menanggung akan kemartiran, menanggung aniaya dan penjara, sebab dalam Yesus kami memiliki kekuatan, kuasa dan damai sejahtera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.